Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau kemuliaanku. Shalom, apa kabar? Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel.
Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan ketik di kolom chat. Nanti akan ada tim pelayan kami yang akan menghubungi Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, karena kita percaya dimanapun kita berada, walaupun terpisah jarak dan waktu, ketika kita meninggikan nama Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Yes, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada ya Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita sukacita. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Haleluya. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, oh. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, amin. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Lambaikan tanganmu. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, oh. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh Dia ngirangkanku, Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Kita percaya di dalam Dia ada sukacita. Amin. Seberapa banyak yang percaya ada sukacita, katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, oh. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Saya mau mendengar jemaat MW2 katakan. Dia ngirangkanku, Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Bisa lebih keras katakan. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka. Sama-sama katakan. Dia ngirangkanku, Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, oh. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Amin. Muliakan Tuhan. Katakan muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan.
katakan sembah. Kami menyembahkan Tuhan Raja kami. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Nyatakan dengan iman katakan. Sembah dan puji. Kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap hati kita boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Rasakan hadiratnya lebih dalam. Rasakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berikan tepuk tangan buat Bapa kita yang hebat. Yes, Lord. Nyanyikan pujian ini dari awal. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, oh Kau temani aku. Roh-Mu
menyembuhkan hati, menyenangkan terluka. Bersamamu Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah melepaskan setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, oh ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan sorak-sorak, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang Bapa Raja atas semesta. Tenang sekali lagi katakan, di saat badai akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah melawat kami, memberikan kami semangat yang baru. Sekarang kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dapat disampaikan sehingga kami dapat dikuatkan, dibangun iman kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sehati Berkarya Bagi Kristus. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang kepala atau pimpinan gangster yang paling ditakuti di sana, yaitu Yakuza. Dia melakukan banyak kejahatan dan perkara kriminal sehingga akhirnya dia ditangkap polisi, dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun. Dan di dalam penjara dia berusaha menghabiskan waktu dengan membaca banyak buku. Satu kali ketika tidak ada lagi buku yang menarik hatinya, dia melihat Alkitab. Dan dia mulai membaca Alkitab. Hatinya kemudian disentuh oleh Tuhan. Dia mulai sadar dia orang berdosa yang harus meninggalkan segala perbuatan jahatnya. Kalau tidak, hukuman Allah akan menimpa.
Dan itu adalah titik balik pertobatan dalam hidupnya. Setelah dia keluar dari penjara, dia kemudian dibimbing oleh seorang hamba Tuhan dan dibaptis. Kemudian dia masuk ke sebuah sekolah Alkitab belajar firman Tuhan. Dan tahukah saudara, sekarang Tatsuya Shindo sudah menjadi seorang pendeta. Dia memimpin sebuah gereja dan dia membaptis lebih dari 100 orang Jepang asli. Dan mayoritas jemaatnya adalah mantan gangster, saudara. Dan mereka selalu berkata, kalau kami nggak melihat perubahan dalam hidupmu Tatsuya, tidak mungkin kami percaya kepada Yesus. Tapi karena engkau mengalami perubahan radikal setelah percaya kepada Yesus, kami juga akhirnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya yakin ini pekerjaan Roh Kudus. Mentobatkan gangster, bayangkan. Susah sekali bukan? Mentobatkan orang baik-baik seperti Anda aja susahnya minta ampun. Apalagi mentobatkan gangster. Tetapi kalau Tuhan bekerja, maka perkara yang dahsyat akan terjadi. Memang sekarang Tatsuya sudah menjadi hamba Tuhan. Dia melayani, memenangkan banyak jiwa. Dengan kata lain, dia berkarya bagi Kristus. Tetapi sebelum dia bisa berkarya bagi Kristus, sebetulnya Kristuslah yang pertama-tama berkarya dalam hidupnya. Dan itu juga yang kita harus alami. Kristus harus berkarya di dalam kita, baru kemudian kita bisa melakukan perkara yang sesuai dengan kehendaknya. Karena itulah hari ini saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita melihat 3 karya agung Allah. Yang pertama, karya Allah bagi kita. Saudara, menurut Alkitab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mengikuti bisnis alias bisikan manis dari iblis supaya mereka makan buah yang di tengah. Maka sejak itu bukan hanya Adam tapi juga seluruh keturunannya termasuk saya dan saudara telah jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal di api neraka. Manusia tentu berusaha untuk menyelamatkan dirinya melalui beragam agama yang pada intinya mengajarkan perbuatan baik. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu beramal, mudah-mudahan kamu bisa masuk ke dalam sorga. Tetapi apa ada jaminan kita pasti masuk sorga? Apakah kita yakin bahwa kita ini pasti diselamatkan? Karena perbuatan baik kita sangat terbatas dibandingkan dengan kejahatan pada pikiran, pada sikap hati, dan juga pada perbuatan. Bahkan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat hal ini, manusia yang hopeless, tidak ada harapan untuk lepas dari api neraka. Tetapi karena Allah mengasihi manusia ciptaannya, maka dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan. Dia mengutus putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib. Bukan karena dosanya sendiri, tetapi untuk menanggung dosa kita, umat manusia, supaya kita diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya pernah mendengar sebuah kisah ada seorang yang tinggal di Malaysia namanya Kabitman Saki. Sekian tahun yang lampau mengalami kecelakaan bermotor di Kuala Lumpur dan dia kehabisan banyak darah sehingga dia harus ditransfusi. Saudara, tetapi ketika golongan darahnya diperiksa, para dokter menjadi kaget karena golongan darah Kabitman Saki itu langka. Biasanya orang kan golongan darahnya kalau nggak A, B, AB atau O. Tapi orang ini golongan darahnya AOB.
Ini disebut golongan darah Bombay karena kasus ini pertama kali ditemukan di Bombay, di Mumbai, India, sekian puluh tahun yang lampau. Saudara sekalian, dan ketika Palang Merah Internasional dihubungi, ternyata di dunia hanya 26 orang yang punya golongan darah AOB ini. Sehingga akhirnya dilakukan kontak mencari siapa yang mau mendonorkan darahnya. Ketemu orangnya di Montreal, Kanada. Wah, jauh sekali dari Malaysia. Tapi kemudian karena memang kondisinya kritis berbahaya, maka akhirnya diterbangkan darah tersebut sampai ke Kuala Lumpur. Dan untunglah Kabid Mansaki bisa diselamatkan. Dia tidak jadi mati, tapi dia sehat kembali. Tapi saya mau katakan, ada satu jenis golongan darah lain yang lebih langka dan hanya satu-satunya, yaitu darah yang bisa menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Darah yang sanggup memberikan kepastian masuk sorga bagi setiap orang yang menerimanya. Dan darah itu adalah darah Yesus. Kalau saudara bertobat dari segala dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Karenanya di dalam Efesus 2 ayat 8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saudara, apa itu kasih karunia? Kasih karunia atau grace dalam bahasa Inggris berarti pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu semata-mata bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan Sang Pemberi. Saudara, Tuhan memberikan keselamatan sebagai anugerah, kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Kalau saudara bekerja dan di akhir bulan saudara mendapatkan gaji, itu bukan hadiah, itu upah, itu adalah hak saudara. Tapi kalau saudara tidak bekerja, tiba-tiba ada orang yang tergerak lalu memberikan saudara uang yang banyak, itu bukan gaji, itu bukan hak saudara. Saudara tidak layak untuk menerimanya karena orang itu tidak berutang apa-apa kepada saudara. Itu adalah free gift, itu adalah hadiah. Tahukah saudara, tangan Allah yang terulur dari sorga untuk menyelamatkan manusia adalah tangan kasih karunia. Tetapi ketika Tuhan mengulurkan tangan anugerahnya, grace dari sorga, maka kita dari bawah harus menyambutnya dengan faith, iman. Dan ketika grace bertemu dengan faith, iman, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk menerima keselamatan? Beriman. Percaya, ini bukan hasil usaha kita, tapi ini adalah pemberian Allah. Kalau misalnya satu kali saya datang ke rumah Anda dan kemudian saya bilang, saya kok beberapa hari yang lalu berdoa dan tiba-tiba saya melihat wajah Anda dan Tuhan suruh saya kasih mobil. Jadi walaupun saya tidak kenal Anda, saya datang ke rumahnya setelah mungkin mendapatkan informasi dari gembala. Lalu kemudian saya bilang, di depan sudah ada mobil baru. Karena Tuhan suruh saya kasih Anda mobil. Saudara bilang, hah? Bagaimana Pak Rubin bisa kenal saya? Apa alasannya, dasarnya untuk saya menerima mobil ini? Nggak ada dasarnya. Dasarnya hanyalah kasih karunia. Saya memberikan kepada Anda. Nah, tinggal sekarang respon Anda. Mau percaya dan kemudian menerima atau menolak. Saudara, sesimpel itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Karenanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Saya yakin kalau ada jalan lain, cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kenapa dia mati di kayu salib? Karena tidak ada jalan. Hanya satu-satunya keselamatan itu bisa diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah berita Injil, kabar baik, kabar sukacita bahwa manusia berdosa bisa diselamatkan karena percaya. Yohanes 3 ayat 16 ayat terkenal dalam Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saya yakin saya pasti memiliki hidup yang kekal. Saya dan saudara yang beriman kepada Yesus dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah karya Allah bagi kita. Dan saya mau katakan, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya pasti akan berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saudara-saudara, kita ini diciptakan menjadi manusia baru. Bukan rumahnya yang baru, rambutnya yang model baru. Tapi sifat dasar kita, orang pendosa, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, karena itu tidak cukup kita sekedar beragama Kristen. Apalagi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi benar-benar kita bertobat, lahir baru. Diubah 180 derajat arah hidup kita oleh Tuhan. Paulus dulu adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi rasul. Utusan Kristus yang menanam begitu banyak jemaat di mana-mana. Karena apa? Dia adalah ciptaan yang baru. Saudara, saya ini anak pendeta. Tapi dari dulu saya malas pergi ke gereja. Walaupun dari sejak kecil ayah saya menyuruh saya tiap hari baca Alkitab. Saudara, tapi satu kali pada waktu liburan saya mau pergi ke Surabaya menjumpai saudara sepupu saya di sana dan berlibur kira-kira 2 minggu karena libur sekolah. Tapi ternyata saudara saya ini keesokan harinya mau mengikuti retreat di sebuah tempat di dekat danau di Jawa Timur. Saya bilang, aduh kebaktian lagi, saya males. Udahlah ikut saya, sebab kalau enggak kamu enggak ada teman. Masa kamu mau main sama papa mama saya, katanya. Akhirnya terpaksa saya ikut retreat. 4 hari 3 malam, saudara. Aduh, saya ngantuk mendengarkan khotbah pendeta. Padahal bagus-bagus loh sebetulnya khotbahnya. Sampai malam terakhir, udah hampir jam 10 pendeta masih khotbah. Saya memberikan anggukan tanda setuju tanpa diminta, artinya ngantuk, saudara. Tiba-tiba saya kaget luar biasa. Karena ada orang yang duduknya mungkin 5 baris di belakang saya. Kesurupan, kerasukan setan. Dan tendang itu bangku. Ciat, buak, dia tendang. Waduh, saya kaget. Lalu kemudian orang ini maju ke depan mau pukul pendeta. Pendeta pasang kuda-kuda. Dan dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Orangnya terpelanting jatuh. Mengaum seperti singa. Diusir lagi setannya. Mendesis seperti ular. Wah, semua orang melihat itu. Dan akhirnya orang tersebut lemes, setannya keluar. Orangnya digotong ke ruangan samping dan pendeta menutup Alkitab. Dia berkata, saya tidak akan lanjutkan khotbah. Tapi saya mau bilang, setan sudah keluar dari orang ini. Tapi kalau saudara tidak dipenuhi oleh Yesus dan Roh Kudus dalam hidupmu, maka setan yang tadi sudah keluar bisa masuk kepada Anda. Waduh, nakut-nakutin lagi saudara. Tapi hal yang menarik hati saya adalah ini. Saya kok baru melihat ya, kuasa nama Yesus itu dahsyat. Setan bisa keluar. Hari itulah saya membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah saya mengalami kelahiran baru. Waktu saya pulang, saya beli Alkitab baru, saya baca tiap hari, saya garis bawahi dengan spidol merah untuk perintah Tuhan, hijau untuk janji Tuhan. Kalau bukan janji atau perintah, saya kasih spidol lain berwarna orange atau kuning. Dan Alkitab saya menjadi Alkitab pelangi yang bolak-balik dibaca dan diberi tanda. Saya kemudian mulai cinta Tuhan lebih lagi. Saya memberi diri dibaptis, saya penuh Roh Kudus dan kemudian saya melayani. Sampai hari ini, karena apa? Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan telah melakukan karya keselamatan itu bagi diriku. Saudara, alamilah karya Allah yang pertama ini, yaitu karya Allah bagi kita. Tetapi yang kedua, kita juga harus mengalami karya Allah di dalam kita. Alkitab tadi berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Tahukah saudara bahwa pertobatan itu bukan akhir, tetapi
ada proses yang masih terus Tuhan kerjakan. Sebab kita ini sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Alkitab berkata, tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia baru, yaitu sifat-sifat ilahi yang dia memunculkan dalam kehidupan kita. Saudara, seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat, sehingga tanah liat yang gak ada artinya itu sekarang menjadi bentukan yang indah, menjadi vas bunga, menjadi guci yang begitu antik dan mahal. Begitu juga Tuhan sedang mengerjakan kita. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29, Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan menggunakan segala macam cara untuk memproses kita supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita seringkali salah mengerti. Kebaikan kita maksudkan kenyamanan, kemakmuran. Oh, mobil kita yang jadi lebih baik, rumah kita atau karir kita yang lebih baik. Padahal bukan itu yang Tuhan maksud. Kebaikan yang dimaksudkan di ayat 28 langsung dijelaskan di dalam ayat 29. Yang berkata kebaikan yang dimaksud supaya karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus. Jadi Tuhan mau bukan mobilmu yang lebih bagus, tapi pribadimu, dirimu, karaktermu yang lebih bagus. Karena itulah Tuhan memakai beberapa sarana untuk memproses kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah memakai kita sebelum Dia membentuk kita. Musa dibentuk dulu 40 tahun di padang gurun Midian sebelum dia dipakai untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yusuf harus mengalami kondisi yang tidak nyaman 13 tahun. Difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara dan sebagainya. Sampai dia menjadi raja muda di Mesir. Nah, proses itu terjadi melalui 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan memproses karakter kita dengan firman Allah. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara membaca Alkitab setiap hari, kita tahu target rohani apa yang kita harus kejar di dalam kehidupan. Sebab kita akan membaca di dalam Alkitab bagaimana Yesus berespon dalam segala situasi. Misalnya ketika dia melihat ada orang yang kelaparan, dia memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Kalau Yesus melihat ada orang yang sakit, dia sembuhkan. Kalau Yesus melihat ada orang yang membenci dia, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah respon Yesus, keteladanan Yesus yang harus kita ikuti dan kita tahu ketika kita membaca kitab suci. Karena itu milikilah moto, no Bible, no rice. Tidak baca Alkitab, tidak makan nasi. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no super me. Tidak baca Alkitab, jangan makan super me. Supaya kita bukan hanya kuat karena makanan jasmani untuk tubuh kita, tetapi kita makan firman supaya roh kita menjadi perkasa. Karakter kita dibentuk ketika kita membaca kitab suci dan melakukannya. Yang kedua, karakter kita juga makin dibentuk ketika kita berdoa. Sebab di dalam doa maka kita dilembutkan hatinya dan Roh Kudus bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Alkitab tadi, maka kita punya target untuk kita kejar, maka dengan doa sehingga Roh Kudus mengurapi kita, kita punya roket, punya power untuk mencapai target itu. Bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan hanya religion, agama, tetapi relationship dengan Tuhan. Hubungan yang kita harus bangun supaya kita makin akrab, makin intim dengan Dia. Seperti suami dan istri. Semakin lama menikah, semakin intim dan semakin mengenal satu dengan yang lain. Dan biasanya lebih banyak kemiripannya. Ya, cara pikirnya mulai lebih mirip, cara bicara, cara membuat keputusan lebih mirip. Karena apa? Nearness is likeness.
Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Karena itu mari kita selalu berdoa dan menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya ingat ada seorang yang pintar sekali namanya Albert Einstein. Satu kali diundang oleh sebuah kampus untuk memberikan ceramah. Dan biasa dia melakukan itu. Tapi hari itu dia sedang demam, saudara. Tapi dia tetap berangkat ke sana. Supirnya yang mengetahui hal itu, dia bilang, Pak Einstein, gimana kalau saya aja yang ceramah? Ya, jadi mereka kan cuma dengar nama Bapak tapi belum pernah lihat wajahnya. Jadi biar saya menggantikan Bapak. Saya jadi Bapak, Bapak jadi saya. Jadi waktu ceramah Bapak duduk aja di belakang, istirahat. Ah, kamu supir. Mana bisa kamu? Ini kan teorinya susah. Saya memang bodoh Pak, tapi saya sudah dengar ceramah Bapak mungkin ratusan kali. Jadi saya ngerti. Oh ya boleh juga ya. Akhirnya mereka bertukar peran. Yang disambut supirnya Einstein. Dia yang menjelaskan di papan tulis. Sama dengan MC kuadrat. Mulai dia jelaskan. Lalu ada sesi tanya jawab. Ada seorang angkat tangan. Mengapa rumusnya adalah demikian? Seharusnya kan begini. Dia ngomong, saudara. Walaupun supir ini sudah banyak mendengar tanya jawab. Tapi pertanyaan semodel ini belum pernah dia dengar. Dia pikir, waduh celaka juga. Anda siapa? Dia tanya. Saya profesor matematika di tempat ini. Waduh, orang pinter gak bisa dikibulin. Gimana ya menjawabnya? Tiba-tiba dia dapat akal. Dia bilang, Bapak profesor doktor karburator kotor bocor. Masa gak ngerti penjelasan saya sesederhana ini? Padahal supir saya saja yang duduk di belakang bisa menjelaskannya. Udahlah jangan saya, supir saja. Tolong supir, maju ke depan. Jelaskan kepada profesor ini supaya dia ngerti. Maka supirnya maju ke depan. Dia menjelaskan. Dan semua orang kaget. Padahal si supir yang dimaksudkan adalah Einstein sendiri, saudara. Ini maksudnya adalah supir yang bodoh dekat-dekat dengan Einstein. Lama-lama pintar seperti Einstein. Kita orang berdosa. Tapi kalau kita disucikan dan hidup dekat kepada Tuhan. Kita akan makin mirip seperti Kristus. Itulah karya Allah di dalam kita. Yaitu pengudusan. Karakter kita makin berkenan. Lagi pula sarana yang ketiga yang Tuhan pakai untuk memproses kita adalah kesulitan hidup. Masalah, ujian dalam hidup Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Tahukah saudara bahwa iman itu seperti otot yang makin berkembang ketika ada tekanan berat seperti ada barbel yang harus kita angkat. Tuhan juga mengizinkan kesulitan untuk memperkokoh iman kita, mendewasakan kerohanian kita. Nah Tuhan pakai keadaan yang tidak menyenangkan bahkan orang yang menyebalkan untuk membentuk kita. Jadi kalau saudara pagi hari berdoa, Tuhan beri saya sabar, jangan kaget. Kalau hari itu jalanan lebih macet dari biasanya. Sehingga saudara terlambat untuk pergi ke satu tempat misalnya. Kalau saudara marah, kenapa Tuhan izinkan? Kan kamu minta sabar, sekarang aku uji bisa sabar atau tidak. Tuhan juga memakai orang-orang yang menyebalkan untuk membentuk karakter ini. Supaya yang buruk dicabut. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dan siapa yang lebih sering dipakai Tuhan untuk menggosok kita supaya makin indah? Orang dekat apa orang jauh? Orang dekat, pasangan kita seringkali. Saudara ada suami yang gagah, panglima. Tapi dia nggak tahan karena di rumah dia punya istri yang cerewet. Pang 6 saudara, lebih sakti istrinya. Kalau di kantor suami bersuara lantang seperti singa dari Yehuda. Tapi di rumah dia takut sama singa betina. Yaitu bininya itu. Tapi bukankah ini proses supaya karakter kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih memaafkan, lebih menerima apa adanya. Saudara izinkan Tuhan memproses kita lewat firman, lewat doa, dan lewat kesulitan hidup. Di mana kita berespon positif. Dan berkata, aku memilih untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah karya Allah melalui kita. Kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara kita harus tahu kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Berarti perbuatan baik itu adalah buah keselamatan. Bukti bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 dikatakan.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu, sepertinya kita yang harus mengerjakan. Tapi ayat berikutnya berkata, karena Allah yang sebetulnya bekerja di dalam kamu. Ini artinya ketika kita melakukan pekerjaan baik, karya yang indah bagi Kristus, maka sebetulnya Tuhan yang bekerja dan memberikan kemampuan itu di dalam diri kita. Jadi sebetulnya yang penting bukan apa yang kita bisa lakukan untuk Allah, tetapi apa yang Allah bisa lakukan bagi kita. Yang pertama tadi, karya Allah bagi kita, itulah penebusan yang membuat kita selamat. Yang kedua, karya Allah di dalam kita. Itu adalah pengudusan. Karakter kita dibentuk menjadi seperti Dia. Dan yang ketiga, karya Allah melalui kita. Yaitu pengutusan, pelayanan kita dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku, seorang tokoh gereja bernama Agustinus berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya Tuhan mau memakai kita menjadi kawan sekerjanya untuk melayani. Yesaya pernah mendengar panggilan Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Biar kita rela dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat. Seperti Rasul Paulus yang dulu membenci kekristenan. Sekarang dia menanam begitu banyak jemaat, bahkan menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Tetapi ketika kita melakukan karya-karya yang luar biasa itu, kita tidak boleh memegahkan diri seakan-akan itu hebatnya kita. Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Sebab dalam 2 Korintus 3 ayat 5, Paulus berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Allah yang bekerja melalui hidup saya. Sehingga kalau kita misalnya bisa memimpin pujian, bisa berkhotbah, bisa memberi persembahan yang banyak, bisa melayani sekolah minggu atau apapun juga. Bukan saya. Tapi Dia yang memampukan saya. Dia yang bekerja melalui saya untuk saya bisa melayani orang lain. Karena itu saudara, mari kita sehati berkarya bagi Kristus. Karena sebetulnya Allah sedang memakai kita dan melalui hidup kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu ayo beritakan Injil, rajin bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Jangan lupa menceritakan tentang Yesus. Kita juga diberkati untuk memberkati. Seperti dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, Tuhan berbicara kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tujuan Abraham diberkati supaya dia bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, hidup kita tidak boleh selfish, berkati saya, berkati saya. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana melalui hidup saya bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Untuk itu saudara harus tahu apa potensi atau talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Dan apa passion atau kerinduan atau gairah untuk melayani orang lain di lingkunganmu yang sedang mengalami masalah. Yang menyebabkan engkau bisa menggunakan talentamu untuk melayani kebutuhan mereka. Saya tahu bahwa potensi atau talenta dan passion atau kerinduan melayani itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada orang yang terbeban melayani anak-anak kecil, dia jadi guru sekolah minggu. Tapi ada orang yang terbeban untuk melayani orang-orang lanjut usia, dia melayani ibadah lansia, lanjut usia, atau glamur, golongan lanjut umur. Kan beda talentanya, beda passionnya, gairahnya. Tapi walaupun berbeda-beda, ayo kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara punya passion, mengentaskan kebodohan di tengah masyarakat, saudara bisa bikin misalnya bimbingan belajar gratis, ya.
Katakan seminggu 3 kali, Senin, Rebo, Jumat, masing-masing 2 jam, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Dan saudara akan jadi berkat bagi masyarakat dengan cara demikian. Kalau saudara melihat banyak orang-orang nganggur di tengah masa pandemi COVID-19 ini, dan daripada mereka melakukan kejahatan, saudara training mereka supaya mereka punya skill. Apa saja pelatihan yang kita bisa lakukan tergantung talenta saudara. Mungkin untuk potong rambut, ada yang punya talenta untuk menjahit atau memasak, kuliner. Saudara, tolong orang lain, ajar mereka supaya mereka juga bisa berusaha di tengah masa yang sulit ini. Kalau saudara pengusaha, saudara bisa mendirikan satu unit usaha padat karya yang membuat lebih banyak orang bisa bekerja di tempat saudara. Kalau saudara terbeban karena mendengar ada banyak anak yang diaborsi, bahkan anak jalanan yang tidak terurus, saudara bisa membuat sebuah panti asuhan dan berkata, kalau mau gugurkan kandungan, stop, biar anaknya saya adopsi saja atau saya rawat di panti asuhan saya. Anak-anak jalanan juga kita berikan tempat untuk berteduh, makan, dan kemudian kita sekolahkan. Oh, itu karya Allah melalui kita. Karya yang ajaib yang sungguh akan memberkati lingkungan. Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi garam dan terang gereja saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kalau engkau berbeban melihat orang yang kekurangan makanan hari-hari ini, saudara bisa memberikan sembako kepada mereka. Saudara bisa memberikan bantuan sesuai dengan kemampuanmu. Dan dengan demikian Tuhan Yesus akan dikurniakan karena dia berkarya melalui kehidupan kita. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Yesus untuk menyebarkan kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Saudaraku, mari kita berkarya bagi Kristus. Karena ketika kita melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang terberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kami, Bapa yang Maha Kuasa, pemelihara kehidupan kami. Engkau yang terus mengasihi kami dengan memberikan kepada kami
kekuatan yang senantiasa baru. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah boleh kami laksanakan bersama-sama. Biarlah Tuhan terus menyatakan kepada kami arahan, kebenaran-Mu, firman-Mu, dan semua yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami menghadapi masa-masa yang sukar. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Sekarang kami angkat tangan kami ya Tuhan, turunlah atas kami sekalian berkat yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan mari katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan.